Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Kita mulai akan belajar dengan materi sujud sahwi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Selanjutnya saya ingin mengetahui kehadiran dari masing-masing siswa. Ini semua siswa jumlah 20, jadi insya Allah semuanya hadir nggih. Nah, untuk kita mulai belajar, kita yel-yel agar belajar kita lebih bersemangat. Silakan semuanya untuk berdiri. Siapa kita? Santrianu. Siapa kita? Santrianu. NKRI. Harga mati. Rogotul Hikmah. Mantap. Terima kasih. Nah, sebelum saya memulai pelajaran ini, saya akan menyampaikan dulu metode belajar kita pada kali ini. Tapi silakan duduk dulu. Nanti saya akan sedikit bertanya tentang pengalaman sampean tentang yang berkaitan tentang masalah sujud sahwi. Setelah itu nanti saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sujud sahwi. Kemudian sampean membuat semacam kelompok seperti biasanya, dan nanti kalau sudah mendiskusikan yang perlu didiskusikan, nanti salah satu dari masing-masing kelompok mewakili untuk menyampaikan hasil diskusinya. Itu metode kita atau sistem kita belajar pada kali ini. Nah, seperti yang telah saya sampaikan, bahwasanya materi kita kali ini itu adalah tentang masalah sujud sahwi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada sampean, ketika sampean itu melakukan sholat, pernahkah sampean mengalami lupa, entah itu lupa tidak mengerjakan kunut atau lupa tidak mengerjakan tasyahud awal? Pernah apa mboten? Pernah. Nah, terus kalau seandainya sampai pernah mengalami hal seperti itu, terus sampean yang kami lakukan itu apa? Salat ini dari awal. Mungkin satu, yang lainnya. Nah, dari teman-teman, sebagian teman-teman itu ada yang bertanya apa itu masalah sujud sahwi, kemudian bagaimana tata caranya tentang masalah sujud sahwi. Mulai kita bahas masalah sujud sahwi. Tapi sebelumnya sampean perhatikan dulu video berikut ini. Nanti kalau sampean sudah melihat video yang akan ditayangkan, kemudian saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang masalah sujud sahwi. Nanti pada saat diskusi sampean simpulkan pengertian dari sujud sahwi. Nah, kita lihat, mari kita sama-sama lihat video berikut ini. Perhatikan. Bagaimana sujud sahwi itu Ustaz? Tolong jelaskan. Ingatnya sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Sebelum salam sujud Allahu Akbar.
membahas tentang masalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu merupakan solusi yang diberikan oleh syariat Islam ketika kita mengalami lupa di dalam sholat. Mungkin dari sampean ada sedikit yang perlu ditanyakan. Setahu sampean saja yang berkaitan tentang masalah sujud sahwi. Mungkin silakan. Ya, silakan. Apa itu sujud sahwi? Yang pertanyaan pertama apa sujud sahwi? Kemudian mungkin ada pertanyaan yang kedua. Yang kedua, Bagaimana tata cara sujud sahwi? Oke, terima kasih. Nah, dari tadi video yang barusan kita tonton bersama itu sedikit tentang penjelasan tentang masalah sujud sahwi. Selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang masalah sujud sahwi. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu kompetensi dasar dalam pembelajaran sujud sahwi, yaitu memahami ketentuan sujud sahwi, indikator pencapaian, mengidentifikasi pengertian sujud sahwi, menjelaskan sebab-sebab sujud sahwi, menunjukkan tata cara sujud sahwi. Kemudian tujuan dari pembelajaran setelah kita melakukan pembelajaran bersama-sama, yang diharapkan itu adalah yang pertama, siswa dapat meyakini pentingnya sujud sahwi dengan benar, siswa dapat membiasakan sujud sahwi dengan disiplin, siswa dapat menyebutkan dalil sujud sahwi, siswa dapat menjelaskan pengertian, sebab-sebab dan cara melakukan sujud sahwi dengan benar. Nah, ini bagian-bagian yang akan kita bahas dalam materi sujud sahwi. Definisi, sebab-sebab, tata cara dan bacaan. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu dasar hukum dari sujud sahwi. Adapun hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. An-Nabi Sa'id al-Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum bi sholati falam yadri kam shalla salasan aw arba'an falyaqra asy-syakka wal yabni ala mastaqana thumma yajudu sajdatain qabla an yusallima. Rawahu Ahmad wa Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apabila sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya dihilangkan keraguan tersebut. Cara menghilangkan keraguan tersebut berarti yang memilih jumlah rakaat yang paling sedikit. Ragu sudah melakukan 3 atau 4 rakaat, maka yang dipilih itu adalah yang 3. Yang kita yakini kita baru melakukan 3 rakaat. Kemudian diteruskan sholatnya menurut yang diyakini, jadi yang paling sedikit. Kemudian hendaknya sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Muslim. Ada pun masalah pengertian dari sujud sahwi, yaitu sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam, seperti yang tadi disampaikan di dalam video. Tapi kalau dalam video itu ada kalanya ketika ingat bahwasanya tidak melakukan doa qunut masih dalam kondisi sholat, ada kalanya itu ingat belum melakukan qunut setelah salam. Jadi ada 2 macam yang tadi disampaikan oleh video yang kita tonton bersama. Ada yang ingatnya sebelum salam, ada yang ingatnya sesudah salam. Dan caranya ya hampir sama. Nah, selanjutnya sebab-sebab dari sujud sahwi, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan rukuk, iktidal ataupun sujud. Kalau meninggalkan rukun sholat secara sengaja itu membatalkan sholat. Meninggalkan rukun secara sengaja itu membatalkan sholat. Akan tetapi ketika lupa itu ya tidak sampai membatalkan sholat, hanya disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa qunut. Jadi bagi yang membiasakan qunut, 10 kali sampean bagi santri NU
Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Kalau terjadi kekurangan, misalkan setelah salam ternyata mbak sampean niku rakaatnya itu baru 2 kurang 1, misalkan sholat maghrib yang dilakukan rakaatnya baru 2 kurang 1, maka yang dilakukan itu tinggal berdiri takbiratul ihram, menambah 1 rakaat tasyahud akhir sebelum salam, sujud sahwi, kemudian salam. Jadi tidak perlu untuk mengulangi sholatnya lagi. Kemudian tata cara dari sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam. 1. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan baca subhanallah la yanamu wa la yasjud 3 kali. Kemudian yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud yang pertama. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Jadi sujudnya itu sebanyak 2 kali. Dan duduk di antara 2 sujud sahwi itu kalau yang disampaikan oleh video Ustadz Abdul Somad itu tidak usah membaca apa-apa. Tapi ada yang menyampaikan bahwasanya duduk di antara 2 sujud sahwi itu ya membaca doa yang seperti kita lakukan ketika duduk di antara 2 sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jadi itu pendapatnya itu yang macam-macam. Terus kalau pendapatnya macam-macam, siapa yang benar? Ya, kita anggap saja semuanya benar. Semuanya benar karena mempunyai dasarnya masing-masing. Kemudian yang terakhir, hikmah dari sujud sahwi, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa adalah Allah. Orang yang berbuat salah, hilaf dan lupa harus segera mohon ampun kepada Allah dengan baca istighfar. Kemudian demikian hanya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Jadi lupa ya bisa saja terjadi di dalam sholat, kesalahan juga dan bisa saja terjadi di dalam sholat. Yang kedua, hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Jadi ketika kita beribadah, melakukan sholat, kok melakukan kesalahan, Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan dengan memberikan solusi yang berupa sujud sahwi. Nah, kita juga hendaknya bisa mengambil pelajaran seperti itu. Ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita, meminta maaf, kita harus bisa untuk memberi maaf. Dan hikmah yang ketiga, ingatlah bahwa sifat takabur itu bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Demikian materi yang berkaitan tentang masalah sujud sahwi. Nanti setelah ini saya minta untuk membuat kelompok. Satu kelompoknya itu 5 orang karena kita semuanya berjumlah 20. Nanti setelah itu saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan diskusinya ini yang berkaitan tentang masalah yang ditanyakan di awal, yaitu tentang masalah pengertian sujud sahwi, hukum, dalil, kemudian sebab serta tata cara daripada sujud sahwi. Untuk berdiskusi sudah selesai, sudah habis. Saya mohon silakan yang mewakili dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu di dalam sholat. Hukum dan dalil sujud sahwi. Hukum sujud sahwi itu hukumnya sunnah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
kam salatan aw arba'an fayatarah asyakka wa yabni ala ma'i fayaqala thumma yajudu sajdataini qabla an yusallimu. Rawal Ahmad wa Muslim. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika salah satu dari kamu ragu-ragu di dalam salat dan tidak tahu apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah keresahan tersebut dan lanjutkan terhadap apa yang diyakininya, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Sebab-sebab sujud sahwi: 1. Meninggalkan salah satu rukun salat seperti melakukan rukuk, i'tidal atau sujud. 2. Lupa atau ragu dalam rakaat. 3. Lupa melakukan turun bagi yang melaksanakan turun. 4. Lupa melakukan tasyahud awal. 5. Kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam. 1. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dan membaca subhanallah ya'lam wa la yashkur. Artinya, Maha Suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. 2. Bangun dari sujud disertai dengan membaca takbir. 3. Kemudian duduk sebentar dan sujud lagi dengan bacaan yang sama dengan sujud yang pertama. 4. Duduk kembali kemudian salam. Sekian yang saya sampaikan dari sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada perwakilan dari masing-masing kelompok telah menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Ya, bisa disimpulkan bahwasanya yang namanya sujud sahwi itu dilakukan ketika terjadi lupa di dalam sholat. Hukumnya itu adalah sunnah. Untuk tata caranya dilakukan sebelum salam, sujud 2 kali. Sujud pertama membaca subhanallah la yanam wa la yashkur 3 kali, duduk, kemudian rabbi firli wa hamdi wa jburni warfa'ni wa dini wa abdi wa afwani, sujud, kemudian duduk, setelah itu salam. Itu kalau seandainya lupa masih dalam kondisi atau ingatnya masih dalam kondisi sholat. Kalau seandainya sudah salam, ya tinggal langsung takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, sujud, duduk, sujud, duduk, salam. Ya, demikian hasil kesimpulan dari diskusi yang telah sampean lakukan semua. Sekarang sebagai penutup, karena materi yang kita bahas alhamdulillah berjalan dengan lancar, selesai dengan berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup, ayo kita semuanya biar dulu agar lebih semangat. Ayo semuanya berdiri, silakan. Ya. Siapa kita? Santriatu. Siapa kita? Santriatu. NKRI. Harga mati. Rodo Hikmah. Mantap. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi jadi sujud sahwi ini perlu kita pahami dan kita pelajari, karena kita sebagai manusia sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, al-insan mahalul khotoban nisyan. Manusia itu adalah tempat lupa dan kesalahan, dan lupa dan kesalahan itu yang kadang tidak menutup kemungkinan terjadi juga ketika kita melakukan sholat. Dan syariat Islam itu memberikan solusi dengan cara sujud sahwi. Terima kasih. Mungkin ini materi yang kita pelajari. Selanjutnya saya minta untuk ketua kelas memimpin doa. Semoga dengan bacaan doa yang nanti kita baca mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran berakhir, mari kita tutup dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni
wabarakatuh.